Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaul Hasana dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli barang yang cacat. Poin yang pertama, kenapa alasan saya memilih judul ini? Karena dari kasus yang saya alami, karena memang sudah lama berada di lingkungan pasar, jadi saya melihat orang yang menjual beli barang atau produk yang cacat, dan saya berinisiatif bagaimana para penjual barang atau produk di daerah Kronjo yang menerapkan hukum ekonomi syariah, hukum dagang yang sesuai menurut ekonomi syariah. Poin yang kedua, apakah latar belakang masalah yang kita buat ada hukumnya? Jawabannya ada. Karena banyak sekali para pedagang di pasar Kronjo belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Poin yang ketiga, rumusan apa yang dipakai sebagai pertanyaan? Saya sebagai penulis memakai kata bagaimana untuk tidak dijadikan sebagai pertanyaan di dalam rumusan masalah ini. Yang pertama, bagaimana praktek jual beli barang atau produk yang cacat. Dan rumusan masalah yang kedua, bagaimana tinjauan hukum terhadap jual beli barang atau produk yang cacat. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu metode apa yang saya gunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang saya gunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang saya gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yang lebih dominan melakukan penelitian langsung. Selanjutnya, pendekatan masalah. Jadi, pendekatan masalah ini adalah pendekatan sosiologi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli barang atau produk yang cacat. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Primer yaitu mengumpulkan keterangan data dari para responden atau dari sumber utama. Sedangkan sumber hukum sekunder yaitu jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau didefinisikan sebagai sumber yang mampu dapat memberikan informasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data yaitu ada observasi. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek atau objek yang diteliti untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara. Selanjutnya, wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dan selanjutnya, studi pustaka. Tahap ini digunakan untuk data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat para ulama, dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu perbedaan review proposal yang kita bikin. Terdapat 3 studi review. Perbedaan yang pertama yaitu dari Ahmad Zamzami dari Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang membahas tentang yang pertama itu apa yang melatar belakangi masyarakat melakukan jual beli barang atau produk yang cacat. Dan yang kedua yaitu membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam yang terkait dengan kesadaran hukum terhadap pelaksanaan jual beli produk yang cacat. Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu dari Muhammad Lutfi Rahman dari Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membahas tentang bagaimana bentuk pelaksanaan transaksi dengan cacat tersembunyi di pasar Rombeng Malang. Dan yang kedua yaitu membahas tentang bagaimana tinjauan fikih muamalah
terhadap bentuk transaksi jual beli dengan cara tersembunyi, dengan cacat tersembunyi di pasar Rombengan Malang. Sedangkan perbedaan yang ketiga yaitu dari Rizky Febriana Purnamasari dari Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya yang membahas tentang bagaimanakah tanggung jawab penjual terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor baru apabila ada cacat tersembunyi di motor tersebut, dan membahas tentang bagaimana upaya tanggung jawab yang diberikan oleh penjual kepada konsumen apabila ada cacat tersembunyi dalam pembelian sepeda motor baru tersebut. Selanjutnya, sedangkan menurut studi menurut saya yaitu membahas tentang yang pertama, bagaimana praktek jual beli barang atau produk yang cacat di Desa Kronjo, dan yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang atau produk yang cacat. Teori yang saya gunakan yaitu karena saya membuat judul tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang yang cacat, maka saya memberi inti dari jual beli dalam hukum Islam dan pengertian barang yang cacat. Jual beli dalam hukum Islam yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, barang yang cacat yaitu apabila barang tersebut menurut penilaian pihak pembeli tidak seperti yang dimaksudkan atau lebih rendah dari yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya, dan apabila pembeli mengetahuinya mungkin tidak akan membeli barang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.